Sekte Dao 5 Elemen. Yu Xiao, The film was translated and kau iri narrated pada by mereka yang M berbudi Media. luhur dan cakap, dan mencelakai rekan murid. Kau. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku tidak salah. Guru, Ye Kongxin sedang memotivasi ilmu iblis, menggunakan seluruh milik sekte Dao 5 elemen, takdir sebagai pengorbanan. Kakak seperguruan, aku tahu biasanya, kau tidak pernah menyukaiku. Dan iri karena aku menerima perhatian guru dan kasih sayang para kakak seperguruan. Tidak masalah jika kau memukul atau memarahiku. Tapi kau tidak boleh menuduhku sembarangan. Guru dan semua kakak seperguruan memperlakukanku seperti keluarga. Mana mungkin aku mencelakai mereka? Tidak. Adik seperguruan itu lembut dan baik hati, biasanya tidak sanggup mengambil nyawa. Bagaimana mungkin dia melukai kami? Ini benar-benar omong kosong. Su Ming kakak seperguruan ketiga dari Sekte Dao 5 Elemen. Mengesampingkan bahwa adik seperguruan tidak akan melakukannya, bahkan jika dia ingin menyerap takdirku. Aku akan rela. Keras kepala dan tidak menyesal. Kau menolak untuk bertobat. Hari ini aku akan membersihkan sekte Dao 5 elemen dari aib ini. Guru, kakak seperguruan Yu Xiao sedang marah. Aku tidak menyalahkannya. Tolong maafkan dia kali ini. Jika kejahatannya tidak dilenyapkan, kultivasinya tidak akan maju. Mempertahankannya hanya akan berujung pada bencana. Songxian, kamu masih terlalu naif. Kamu tidak memahami kekejaman hati manusia. Tapi aku gurumu tidak bisa membiarkan muridku diincar oleh para penjahat sepanjang hari. Tidak. Guru. Karma antara kau dan aku. Dengan ini diputuskan. The film was translated and narrated by M Media. Penjara hitam Sekte Dao 5 Elemen. Dao Agung tidak berwujud, melahirkan langit dan bumi. Dao Agung tidak berbelas kasih, menggerakkan matahari dan bulan. Dao Agung tidak bernama, memelihara segala sesuatu. Sebelumnya, aku berada di alam rahasia. Disitulah, aku memperoleh pusaka tertinggi dunia kultivasi, manual hati. Ye Kongxin mengandalkan teknik ini untuk menjadi orang termuda di dunia kultivasi. The film was Kali ini, translated and aku akan narrated melakukannya by sendiri. M Media. Gunung belakang Sekte Dao 5 Elemen. Kesengsaraan guntur Dao Surgawi. Mereka yang melewati kesengsaraan ini dapat menaklukkan penghalang Dao Surgawi, dan kultivasi mereka akan maju 500 km dalam sehari. Siapa sebenarnya itu? Menilai dari jarak ini, itu bukan salah satu dari orang-orang Sekte Dao 5 Elemenku. Dunia ini luas. Dan para kultivator sebanyak bintang-bintang. Kalian semua tidak perlu iri pada orang lain. Berlatihlah dengan tekun. Tanpa itu kalian tak akan pernah memahami Dao yang sejati. Baik, Ya, aku akan pergi melakukan perjalanan. Kalian semua bersiaplah untuk alam rahasia kekosongan spiritual 3 hari kemudian.
Kalian pulanglah lebih dulu. Aku masih ingin berlatih sedikit lebih lama. Kakak seperguruan senior. Apa kau tidak pergi? Kalian semua pergi duluan. Mencapai Dao dalam satu pagi, inti emas setengah langkah. Julukan seni pembakar hati benar-benar tidak berlebihan. Harta karun tertinggi dari dunia kultivasi. Aku hanya menggunakan waktu 2 jam untuk mengumpulkan energi spiritual yang tersebar dan membangun kembali fondasiku. Satu kaki telah melangkah ke dalam ranah inti emas. Dalam kehidupan ini, aku tidak akan lagi mencari muka pada siapapun. Semua sumber daya akan menjadi milikku semata. 3 hari kemudian, alam rahasia kekosongan spiritual terbuka. Pil penambah roh dapat membantuku benar-benar mencapai ranah inti emas. The film was translated and narrated by M Media. Sayangnya, aku tiba terlambat 1 langkah. Energi spiritual petir yang begitu murni, benar-benar langka di dunia ini. Jika orang ini bisa menjadi bagian dari sekti Dao 5 elemen milikku, sekti Dao 5 elemen milikku pasti akan membumbung tinggi ke angkasa. Kediaman Yu Shao di sekte Dao 5 elemen. Kakak murid senior, ini adalah teh pengasingan spiritual yang kupetik di Gunung Kabut Awan. Cobalah sedikit. Ayo, ayo, ayo. 10 batu roh dari jatah bulanan yang baru saja diberikan. Berikan 5 di antaranya kepadaku. Kakak seperguruan, mengapa kau di sini? Mengapa kamu meminta batu roh kepada adik seperguruan Yu? Lagi pula kultivasinya rendah, jadi dia tidak bisa menggunakan semuanya. Aku akan menggunakannya untuknya dulu. Itu bukan masalah besar. Sejak kapan ini dimulai? Itu dimulai tepat saat dia pertama kali bergabung dengan sekte. Ada apa? Ada apa? Ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk kultivasi di sekte. Semuanya ditukar menggunakan batu roh. Kamu mengambilnya. Apa yang akan dia gunakan? Tidak heran adik seperguruan Yu baru saja berhasil dalam pembangunan fondasi. Jadi kamulah dalang dibalik semua ini. Aku, itu hanya beberapa batu roh. Bukannya kami tidak menyisakan apapun untuknya. Ada berapa banyak pil? 5 batu sebulan. 60 batu setahun. 16 tahun menjadikannya 960 batu. Kamu anggap apa adik seperguruan Yu? Kantong uang yang datang saat dipanggil dan pergi saat diusir. Kakak seperguruan senior. Aku lupa bahwa adik seperguruan Yu telah diusir dari sekte. Begitulah aku akan pergi melakukan beberapa persiapan. Hal-hal yang relevan untuk alam rahasia besok. Adik seperguruan Yu. Apa sebenarnya yang kamu alami? Di sekte Dao 5 elemen. Alam rahasia kekosongan spiritual. Alam rahasia kekosongan spiritual yang ditakuti dunia kultivasi bagaikan harimau. Sudah seperti halaman belakang rumahku sendiri. Jalan kelahiranku kembali. Dimulai di sini. The Alam film was rahasia kekosongan translated spiritual. and narrated by M Media. Ini semua adalah kultivator yang pernah mati di dalam alam rahasia kekosongan spiritual. Karena alam rahasia memiliki energi spiritual yang melimpah, tubuh fisik mereka tidak membusuk, dan mereka menjadi zombie yang hanya mampu membantai. Hancurkan kesadaran spiritual mereka. Adik seperguruan, apa kau baik-baik saja? Maafkan aku, ini semua salahku karena terlalu lemah. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Setelah kita menemukan pil penempa jiwa, kami akan membantumu menempa tubuhmu dan memurnikan jiwamu. Tingkat kultivasimu bisa
sangat ditingkatkan. Terima kasih kakak seperguruan. Bersama kami, mengapa kau masih bersikap sopan? Siapa itu? Beraninya mereka, di dalam alam rahasia kekosongan spiritual, bertindak begitu lancang. Kakak seperguruan tertua, arah yang dia tuju, persis kemana kita akan pergi. Apa? Kejar dia. Kita benar-benar tidak bisa membiarkannya mendapatkan pil penumpa roh sebelum kita. Kelemahan mereka adalah bagian tengah alis mereka. Serang bagian tengah alis mereka. Pil penumpa roh tingkat abadi. Pil penempa roh. Berhenti. Pil penempa jiwa itu milik kami. Yu Xiao, adik seperguruan Yu. Aku bukan adik seperguruanmu. Aku sudah dikeluarkan dari sekte Dao 5 elemen. Istilah adik seperguruan terlalu tinggi untuk kuklaim. Ini, bagaimana itu mungkin? Dia jelas-jelas dilucuti kultivasinya. Mengapa aku tidak bisa melihat menembusnya? Dia sudah melangkahkan satu kakinya ke tahap inti emas. Bagaimana mungkin? Tingkat kultivasi aslinya baru saja mencapai pembangunan fondasi. Hanya dalam 3 hari, tingkat kultivasinya bisa menyaingi milik kakak seperguruan tertua. Dia pasti telah menggunakan teknik jahat. Aku dengar bahwa ada metode kultivasi sekte iblis yang bisa menyerap keberuntungan seseorang dan menggunakannya untuk diri sendiri untuk meningkatkan kultivasi. Dia pasti telah menggunakan metode ini untuk mencapai kesuksesan besar seperti itu. Baiklah. Beraninya dia berkultivasi jalur iblis. Hari ini, aku akan membersihkan sekte atas nama guru kita. Kakak seperguruan kedua, kau. Aku tidak menyangka bahwa selain menjadi terhijau, kau juga sangat tidak tahu malu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membongkar kedokmu. Aku ingin menunggu orang-orang ini untuk mengetahui kebenarannya dan melihat ekspresi keputusasaan mereka. Yu Xiao, kau bajingan tidak tahu berterima kasih. Beraninya kau melukai kakak seperguruan kedua. Apa yang tidak berani kulakukan? Di dunia kultivasi pemenang adalah raja. Kekuatan berbicara dengan sendirinya. Bukankah pelajaran berdarah ini adalah milikmu untuk ditanggung? Benarkan? Lan Xiu, Yu Xiao, kami datang ke sini untuk pil penempa jiwa ini. Jika kau pergi sekarang, aku akan berpura-pura hari ini tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, membunuhku, menyiksaku, menghinaku. Selain hal-hal ini, apalagi yang bisa kau lakukan? kau, Yu Xiao, cepat serahkan pil penempa roh kepada adik seperguruan. Jika kau menunda pembangunan fondasi adik seperguruan, nyawamu yang tidak berharga tidak akan cukup untuk menggantinya. Kau mengancamku. Jangan lakukan hal bodoh. Aku sedang membimbingmu. Kau mengkhianati sekte. Namun guru tidak mengeksekusimu. Itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Cepat serahkan pil penempa roh kepada adik seperguruan Yi. Bagaimana jika aku menolak? Kau, Kakak seperguruan Yu Xiao, aku tahu kau membenciku. Tapi aku benar-benar membutuhkan pil ini. Aku mohon padamu, tolong berikan padaku. Adik seperguruan Yu, kali ini kita datang khusus untuk pil penempaan roh. Jika kau bisa menyerahkannya kepada adik Ye, aku bisa kembali dan memohon kepada guru untuk mengizinkanmu bergabung kembali dengan sekte. Apaan sekte Dao 5 elemen itu? The film was translated and narrated by Kau menginginkan pil penempa roh? Bermimpilah, terus. Yu Xiao, beraninya kau menghina sekte. Aku pasti akan melaporkan ini kepada guru, dan kau benar-benar tidak akan diampuni. Jangan, pil penempa roh itu milikku. Menurut aturan dunia kultivasi, barang-barang yang didapat di alam rahasia tidak ada pemiliknya. Aku akan mengonsumsinya jika aku mau. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau
adik Yu. Aku bukan adik seperguruanmu. Yu Xiao. Teknik kultivasi yang dilatih adik Ye membutuhkan bantuan pil penempaan roh. Apa yang kau inginkan agar kau mau menyerahkannya? Kau ingin aku menyerahkan pil penempa roh? Baik. Aku ingin dia berlutut dan memohon padaku. Kau sudah keterlaluan. Pil penempa roh ini adalah ciptaan langit dan bumi, terbentuk di tempat energi spiritual berkumpul dengan peluang 1/1 miliar. Untuk dihasilkan, ia dapat memadatkan roh dan memurnikan jiwa, serta membersihkan meridian dan mencuci sumsum. Harta karun seperti itu. Aku hanya memintamu berlutut dan memohon padaku. Apakah menurutmu itu sudah keterlaluan? Adik Ye adalah murid inti dari sekte Dao 5 elemen kami. Sama sekali tidak. Baiklah. Aku akan berlutut. Adik seperguruan. Adik seperguruan. 3 kakak seperguruan sebelum ini sudah sangat membantuku. Aku tidak ingin ketiga kakak seperguruan dan kakak seperguruan Yu memiliki kerenggangan lagi. Jika kakak seperguruan Yu ingin aku berlutut dan memohon padanya, maka aku setuju. Kakak seperguruan Yu, aku tahu kau selalu tidak menyukaiku karena kedatanganku mengambil kasih sayang guru dan kasih sayang para kakak seperguruan. Kakak seperguruan, aku tahu kau biasanya selalu tidak menyukaiku, cemburu karena aku mengambil kasih sayang guru dan kasih sayang para kakak seperguruan. The film was translated and narrated by M Media. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Yu Xiao, apa yang kau lakukan? Kali ini kau tidak perlu bertindak. Aku akan melakukannya sendiri. Guru, Guru, pil penempa roh adalah barang milik sekte Dao 5 elemenku. Yu Xiao merampasnya dengan paksa. Saat aku mencoba menghentikannya, dia melukaiku. kau makhluk jahat. Apakah kau tahu kejahatanmu? Benar-benar gonggongan anjing mencapai langit. Aku melukai seekor anjing kecil. Dan sekarang yang lebih besar telah tiba. Alam rahasia kekosongan spiritual memiliki aturannya sendiri. Siapapun yang berani menggunakan kekuatan melebihi tahap inti emas pasti akan menderita akibat buruk dari alam rahasia kekosongan spiritual. Untuk membunuhmu. Kekuatan tahap inti emas sudah cukup. Bagaimana mungkin? Esensi sejati di dalam tubuhmu telah dibubarkan oleh formasi pedang pembantai dewa. Bahkan jika sedikit yang tersisa, itu seharusnya hanya memiliki kekuatan yang tidak berarti. Bagaimana mungkin kau bisa membangun kembali fondasimu? Ini bukan urusanmu. Bagaimana ini mungkin? Yu Xiao sebenarnya mampu mengubah pertahanan menjadi serangan. Bulu burung yang terbakar. Sangat cocok dengan orang burung sepertimu. Kau berani melebihi tahap inti emas. Bahkan jika aku kehilangan gumpalan jiwa ilahi ini hari ini, aku harus tetap melenyapkanmu. Bajingan. Saat itu,
The film was translated Aku seharusnya and membunuhmu dengan narrated satu by serangan M. telapak Media. tangan. Adik Yu. Yu Xiao. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Mengkhianati gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Kau dibenci oleh dewa dan manusia. Kau pantas berakhir dengan nasib kematian tubuh dan lenyapnya Dao. Kau pantas mati. Aku akan pergi memeriksa pil penemparot. Aku tidak akan mati. Sebaliknya kalian semua. Julukan seni pembakar hati benar-benar tidak berlebihan. Teknik tak tertandingi di era ini. Jika itu adalah metode kultivasi lain, aku pasti tidak akan selamat. Kau belum mati. Aku tahu kau sangat ingin aku mati. Tapi sayangnya, aku tidak mati. Mereka yang akan menderita selanjutnya adalah kalian semua. Ini gawat. Hukuman surgawi belum menghilang. Adik kecil hati-hati. Sial itu purgatorium petir. Setelah diselimuti di dalamnya, kau akan selamanya menderita siksaan petir. Cepat, selagi belum sepenuhnya terbentuk, cepat selamatkan mereka. Kakak seperguruan, selamatkan aku. Kalian benar-benar menemukan diri kalian, seorang guru perencana yang baik. Peduli dengan reputasi kalian sendiri, melampaui aturan, meninggalkan murid kalian untuk dihukum. Bahkan sekarang, kau masih sempat berada di sini, melontarkan komentar sinis. Dia adalah adik seperguruanmu, bukan milikku. Entah dia hidup atau mati. Apa hubungannya denganku? Adik Yu Xiao. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Jangan panggil aku adik seperguruan. Aku dan kalian sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kalian semua. Yu Xiao. Dengan hanya kami bertiga, akan sangat sulit untuk menyelamatkan adik Ye. Bisakah kau tolong bantu kami kali ini? Aku akan berutang budi padamu. Yu Xiao, tunggu apa lagi? Lakukan gerakanmu. Kau memohon padaku. Memohon padamu. Kau pikir kau ini siapa? Aku memohon padamu. Jangan terlalu percaya diri. Aku memberimu kesempatan untuk menebus dosa. Kakak seperguruan. Selamatkan kakak seperguruanku. Selamatkan kakak seperguruanku. Yu Xiao, beraninya kau pergi? Cukup. Yu Xiao, aku tahu kau tidak puas dengan apa yang terjadi sebelumnya. Apa sebenarnya yang kau inginkan sebelum kau bersedia membantu kami? Melihat kau begitu, peduli pada adik seperguruanmu. Aku bisa membantumu. Tapi sebagai gantinya, kau harus menyerahkan semua kantung penyimpanan yang kau miliki dalam kepemilikanmu. Juga buat dia berlutut di hadapanku. Yu Xiao, jangan keterlaluan. Adik seperguruan kecil adalah milik sekti Dao 5 Elemen. Kesayangan, bagaimana mungkin dia berlutut kepada wanita sepertimu? Adik seperguruan, Suming, dengarkan aku dan ingat ini. Aku sudah meninggalkan sakti Dao 5 Elemen. Aku bukan lagi pesuruhmu, juga bukan samsak tinjumu. Selain itu, jika kau berani lagi berbicara jahat padaku, apakah kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Terlebih lagi, ini adalah pemberitahuan dan juga sebuah perintah. The film was Kecuali translated and narrated by M. Media. kau ingin dia mati. Sekarang bukan waktunya untuk konflik internal. Menyelamatkan orang adalah prioritas. Tunggu sampai nanti kakak seperguruan. Ketika dia melihat kantung-kantung penyimpanan ini, dia pasti akan sangat senang. Dan kau. Aku mohon padamu. Selamatkan aku. Apa yang kau katakan?
Aku tidak bisa mendengarmu. Yu Xiao, aku memohon padamu. Selamatkan aku. Ini hampir berakhir. Bahkan jika aku tidak campur tangan, guntur surgawi ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Adik Ye, adik seperguruan, apakah kau baik-baik saja? Yu Xiao sialan. Salahkan aku, karena membuat kakak seperguruan Yu memperlakukan kita seperti ini, memendam kebencian. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku takut kita akan menjadi musuh. Sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Kita harus segera mundur dari alam rahasia kekosongan spiritual. Wanita itu Yu Xiao mempermalukan kami seperti ini, dan bahkan membuat adik seperguruan berlutut di hadapannya. Mulai sekarang, Sekti Dao 5 Elemen akan memusuhi dia secara tidak terdamaikan. Guru, Apakah kau mengambil kembali pil penempar rod? Ini, Melapor kepada guru. Kami tidak mendapatkannya. apa? Apa yang terjadi? Bajingan itu, bukankah dia sudah dibunuh secara pribadi olehku? Guru, tidak hanya Yu Xiao tidak mati, dia juga merampas tas penyimpanan kami dan memaksa adik seperguruan berlutut di hadapannya. Apel, guru, setelah Anda mengambil tindakan, hukuman petir Dao Surgawi turun. 3 kakak seperguruan mempertaruhkan hidup mereka untukku. Yu Xiao memanfaatkan situasi ini dan merampas milik ketiga kakak seperguruan, kantong penyimpanan, dan juga memaksaku berlutut. adik seperguruan, Agar tidak membiarkan ketiga kakak seperguruan menderita serangan balik, aku hanya bisa. adik seperguruan, kau telah menderita ketidakadilan yang besar. Penghinaanku tidaklah penting. Aku hanya tidak rela bahwa ketiga kakak seperguruan olehnya dijarah secara paksa. Adik seperguruan, bajingan. Aku seharusnya tidak saat itu berhati lembut dan membiarkannya pergi. Guru sangat murah hati. Tapi Yu Xiao tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya dia malah menjadi lebih buruk. Orang ini mungkin sudah memendam niat untuk memberontak. Metode yang dia gunakan di alam rahasia bukanlah teknik dari Sekti Dao 5 Elemen, melainkan sejenis teknik petir. Teknik petir. Mungkinkah saat itu, orang yang mencapai pencerahan di hutan adalah Yu Xiao? Seorang cacat yang kekuatan spiritualnya terpencar. Bagaimana mungkin dia bisa mencapai pencerahan tiba-tiba? Mustahil. Kecuali The film was translated and Itu benar-benar narrated tidak by mungkin M dia. Media. Guru, kau. Meskipun pil penempar roh itu langka, itu tidak bisa menghalangiku. Aku gurumu akan pergi mengunjungi teman lama dan mencarikannya untukmu. Terima kasih guru. Itu luar biasa, adik seperguruan. Dengan pil penempar rod, ditambah dengan bakat kultivasi luar biasamu, kau pasti akan bisa dengan cepat berhasil dalam pembangunan fondasi. Adik seperguruan, itu bagus. Kalian semua kembalilah dulu dan berkultivasi. Setengah tahun dari sekarang, di konvensi jenius 9 provinsi. Kau tidak boleh mempermalukan reputasi Sekti Dao 5 Elemenku. Ya, 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 guru. guru, Tuhan. Dao Agung itu sederhana. Segala sesuatu mengikuti. Ikuti hati sejatimu. Patuhi niat sejatimu. Pertahankan jati dirimu yang sebenarnya. Hanya dengan begitu, kau bisa melangkah ke Dao emosi tertinggi.
bahagia. Apa sebenarnya yang terjadi? Sejak kembali dari alam rahasia kekosongan spiritual, setengah tahun sudah berlalu, setelah berbulan-bulan berkultivasi tertutup. Mengapa masih saja aku tidak bisa membentuk inti emas? Kakak seperguruan tertua kau luar biasa. Kau berhasil. Kau menembus. Mengapa kau di sini? Tentu saja aku datang untuk menjaga kakak seperguruan tertua saat kau menembus. Namun, sepertinya kau tidak membutuhkanku lagi. Kau benar-benar berhasil menembus pada percobaan pertama. Mulai sekarang aku menyatakan bahwa kakak seperguruan tertua adalah panutanku. Kakak seperguruan tertua. Adik seperguruan telah membentuk inti emasnya. Dia meminum pil penemparot, dan hanya dalam waktu setengah tahun, adik seperguruan naik dari tahap pembentukan fondasi ke tahap inti emas. Dia benar-benar layak disebut bakat yang paling cemerlang dan menakjubkan dalam sejarah sekti Dao 5 elemen kita. Tahap inti emas. Setengah tahun yang lalu Yu Xiao juga sudah selangkah memasuki tahap inti emas. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Tidak, kakak seperguruan tertua. Mengapa kau terus menyebut sampah itu? Untuk apa? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah mendapatkan sedikit keberuntungan, dia bisa dibandingkan dengan adik seperguruan? Tepat sekali. Bahkan jika dia mendapatkan pil penempa roh itu tidak berguna. Adik seperguruan cepat atau lambat akan menginjak-injaknya di bawah kaki. Kediaman Dia Tongxin di sekte Dao 5 elemen. Kakak seperguruan tertua, jangan salahkan aku. Karena menyerap keberuntunganmu. Bagaimana lagi aku bisa berhasil membentuk inti emas begitu cepat? Adik, Selamat adik. Terima kasih tiga kakak seperguruan. Aku hanya beruntung. kakak seperguruan tertua. Setengah tahun yang lalu Anda sudah melangkah setengah jalan ke tahap inti emas. Mengapa Anda masih belum menerobos juga? Mungkin waktunya belum tepat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak seperguruan tertua bersiap naik tingkat. Tidak akan lama lagi sebelum dia pasti akan mengejutkan semua orang. Kau benar. Aku tidak tahu mengapa, tapi selama setengah tahun terakhir, setiap kali aku berkultivasi, aku merasa kekuatan spiritualku mandek, dan pertumbuhan kultivasiku lambat. Tepat sekali aku pun merasakan hal yang sama. Sejak kembali dari alam rahasia kekosongan spiritual, keadaannya sudah seperti ini. Ini pasti ulah Yu Xiao. Wanita itu sedang bermain trik. Lain kali aku melihatnya, aku harus mengulitinya hidup-hidup. Cukup. Dalam beberapa hari, adalah konvensi jenius 9 provinsi. Semua kembali dan bersiaplah. Kita harus bersiap untuk berangkat. Kalau begitu aku akan pergi memberitahu guru tentang berita baik mengenai terobosan itu. Katakan padanya. Aku akan pergi bersamamu. Baiklah. Kakak seperguruan tertua, tunggu sebentar. Tidakkah kau merasakan sesuatu yang aneh? Apa yang aneh? Mengapa kultivasi kita terpengaruh, tapi kultivasi adik seperguruan tidak hanya tidak terpengaruh, tetapi kultivasinya maju dengan sangat cepat. Akar spiritualnya hampir sama dengan milik kita. Bagaimana mungkin dia hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk mencapai apa yang membutuhkan waktu bagi kita? Beberapa tahun kultivasi yang berat. Mungkin itu adalah efek dari pil penempaan roh. Jika Yu Xiao ada di sini, mungkin kita akan bisa memahaminya. Manormu. Kediamanmu. Ini dia. Siapa sangka bahwa rumah orang biasa bisa menyembunyikan harta kultivasi tertinggi. Di kehidupan sebelumnya, Ye Chongxin memperoleh alam pencerahan pikiran tepat di sini. Sejak saat itu, kultivasinya maju pesat. Tabib, bagaimana keadaan istriku Tabib? Harap maklum atas keterbatasan orang tua ini. Penyakit istri Anda yang terhormat berada di luar kemampuanku untuk menyembuhkannya. Mucan dari manormu. Silakan cari tabib yang lebih mumpuni. Ini. Teruslah mencari untukku. Aku menolak untuk percaya bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan istriku. Pengurus manormu. Melapor Tuan.
Pengumuman itu sudah dikirimkan sejak lama. Ini sudah tabib terakhir di kota ini. Kalau begitu pergilah ke kota lain dan undanglah seorang tabib. Jika kamu tidak bisa menemukan siapapun, jangan repot-repot untuk kembali. Ini, Aku punya cara untuk mengobati istrimu. kamu gadis kecil. Tabib di seluruh kota tidak bisa menyembuhkan penyakit istriku, dan kamu bisa mengobatinya. Baiklah, baiklah. Berhentilah membuat masalah dan pergilah dengan cepat. Karena kalian semua sudah tidak berdaya. Mengapa tidak membiarkanku mencoba? Ini. Baiklah. Silakan. Energi hitam ini. Ini terasa sangat akrab. Mungkinkah itu dia? Setengah tahun yang lalu, istriku secara misterius jatuh pingsan. Setelah itu dia jatuh sakit dan tidak pernah sembuh. Aku mengundang semua tabib di kota, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit istriku. Beberapa hari terakhir ini dia batuk darat, dan tubuhnya semakin memburuk dari hari ke hari. Dalam setengah tahun terakhir, apakah ada orang asing pernah mengunjungi manor ini? Orang aneh. Tidak. Tuan. Aku ingat sekitar setengah tahun yang lalu, seorang Dewi Abadi mengunjungi kediaman ini. Dewi Abadi itu berkata bahwa kediaman kita akan mendapatkan takdir keabadian yang turun. Nyonya lah yang menerimanya saat itu. Hal The seperti film itu was terjadi. translated Itu benar-benar and terjadi. narrated by Ini, M Media. Wanita abadi. Itu pasti Ya Chongxin menggunakan energi spiritual manusia keluargamu untuk menutrisi cermin Mingxin, ditambah dengan menyerap milik sakti dal 5 elemen, energi spiritual surgawi untuk mengkultivasi energi iblis. Pantas saja di kehidupan sebelumnya, kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Namun aku sudah mengetahui segalanya. Mana mungkin aku membiarkanmu bertindak sesukamu? Mundur! pakar abadi. Anda adalah seorang abadi. Kekuatan guntur adalah yang murni dan sangat kaku. Ini adalah kutukan bagi energi iblis ini. Nyonya, Selesai. Istri Anda yang terhormat sekarang baik-baik saja. Beberapa hari istirahat saja, dia akan pulih sepenuhnya. rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada pakar abadi. Aku orang tua ini, tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Berikan saja cermin itu kepadaku. Ya, Cermin Mingxin sebuah artefak magis. Orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, tetapi memiliki harta karun membuatnya menjadi penjahat. Jika harta karun seperti itu tetap berada di dunia fana, bencana besar pasti akan menyusul. Token giok ini, saat diperlukan, dapat menyelamatkan seorang anggota keluargamu. Anggap saja itu sebagai balasan atas harta karun itu. terima kasih pakar abadi. Terima kasih pakar abadi. Pakar abadi itu telah pergi tuan. Menormu. Istriku, ini baru 2 hari yang singkat, dan kamu sudah terburu-buru untuk bangun dari tempat tidur. Pakar abadi itu berkata, aku butuh istirahat dan pemulihan yang tepat. Berbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Perasaan semacam itu. Aku tidak pernah ingin mengingatnya lagi. Kebetulan hari ini sedang hujan. Aku ingin keluar dan mencari udara segar. Tidak apa-apa. Tuan Nyonya. Ada apa? Pakar abadi dari setengah tahun yang lalu telah kembali. Lihat. Seorang abadi telah turun. 4 orang abadi telah tiba. Saya mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mohon maafkan saya, maafkan saya. Mengapa kamu berdiri? Pakar abadi. Istriku. Mengapa dia tidak bisa berdiri? Saat kami sedang dalam perjalanan, kami melihat kota itu dipenuhi dengan sayembara pengobatan penyakit. Mempertimbangkan bahwa kami memiliki hubungan karma dengan keluargamu, kami secara khusus datang ke sini untuk melihat-lihat. Baru 2 hari yang lalu, seorang abadi datang dan membantu istriku memulihkan kesehatannya sepenuhnya. Pantas saja umpan iblis hati yang kutanam, kehilangan kontak denganku.
Sialan. Cermin Mingxin. The film was translated and narrated Adik by M seperguruan Yi, Media. mengapa kamu bergegas masuk ke kamar orang lain? Apa yang kamu cari? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat apakah nyonyamu memiliki penyakit mendasar lainnya. Jadi aku datang untuk menyelidiki. Adik seperguruan Ye sungguh baik hati. Jika demikian halnya, karena ikatan fana telah terputus, kita juga harus berangkat sekarang. Konvensi Jenius 9 Provinsi. Kalau sampai terlewat, kita harus menunggu 10 tahun lagi. Seperti apa rupa abadi itu? Aku hanya bermaksud untuk berkenalan dengannya. Karena dia adalah seorang abadi, hamba yang rendah hati ini tidak berani berbicara sembarangan. Aku hanya tahu, dia memiliki rambut putih. Rambut putih. Adik Ye sudah waktunya berangkat. Teruslah berakting di depan kakak-kakak seperguruanmu, memainkan peran sebagai orang yang manis dan patuh. Tunggu sampai aku mengambil semua sumber daya yang kau andalkan di kehidupan sebelumnya. Lalu tunggu dan saksikan mereka melihatmu menunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Pasar Roh Abadi. Berbagai harta karun spiritual. Rekan-rekan tahu, tolong tunggu. Konvensi Jenius 9 Provinsi. Itu benar-benar pantas menyandang reputasinya sebagai acara akbar yang terkenal di dunia. Hanya tahap pendahuluan. Pasar Roh Abadi sudah memiliki begitu banyak orang. Ini menarik. Ada apa? Kamu tampak murung di sepanjang jalan. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedang berpikir, Konvensi Jenius 9 Provinsi memiliki begitu banyak orang berbakat dan luar biasa. Aku takut, aku tidak akan bisa memenuhi instruksi guru. Adik, kau tidak seharusnya meremehkan dirimu sendiri. Kau telah berhasil maju tahap inti emas di antara mereka yang berusia tulang di bawah 30 dalam Konvensi Jenius 9 Provinsi. Kau tentu bisa dianggap seorang jenius mutlak. Itu benar, adik seperguruan Ye. Ayo pergi. Aku hanya tidak tahu apakah Yu Xiao mungkin juga sudah memasuki tahap inti emas sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Sialan, selama bertahun-tahun ini aku dengan susah payah mengumpulkan materi surgawi dan harta bumi, hanya menunggu konvensi ini untuk memukau semua orang dengan satu pencapaian dan sepenuhnya mendapatkan dukungan dari sekte Dao 5 Elemen. Bagaimana bisa begitu kebetulan bahwa orang lain sampai di sana lebih dulu? Pil Yuan Yang. Mereka benar-benar menjual pil yang begitu berharga di sini. Zhao Yuanji seorang kultivator dari sekte Kaijian. Ini benar-benar pil Yuan Yang, adik seperguruan kita. Baru saja memasuki tahap inti emas. Pil ini dapat menstabilkan ranahnya
dan meningkatkan kultivasinya. Dalam hal ini, di konvensi jenius 9 provinsi, kita akan memiliki tambahan tingkat kepastian. Tapi, aku tidak punya banyak batu roh. Jangan khawatir. Kita masih punya uang di sini. Rekan Taois, pilihan yang ini. Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambil pilihan yang ini. Yu Xiao, Yu Xiao, Yu Xiao, beraninya kau muncul di sini. Cepat serahkan kantung penyimpanan kami. Keluar sini sekarang. saat kau memintaku untuk menyelamatkan seseorang, kau tidak bersikap seperti ini. Apakah adik seperguruanmu? Bahkan tidak sepenting kantong penyimpanan. Kau. Jangan impulsif. Pasar roh abadi. Penuh dengan penegak hukum. Bertarung di sini. Kau menanggung sendiri konsekuensinya. Yu Xiao, aku baru sekarang melihat dengan jelas wajah aslimu. Selama bertahun-tahun di Sekte Tao 5 Elemen, kau benar-benar berpura-pura menjadi adik seperguruan yang baik. Jadi di dalam hati kalian, selalu patuh, membiarkan orang lain memanipulasimu, diperintah dengan bebas. Tidak memiliki pemikiran sendiri. Itulah yang kalian anggap seorang adik seperguruan yang baik. kami tidak bermaksud begitu. Tapi itulah tepatnya yang kau lakukan. Aku tahu, kalian mempertimbangkan. Demi Master Sekte Tua, itu sebabnya kalian mengizinkanku masuk sekte. Itulah sebabnya aku tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Aku mengurus semua tugas kotor dan melelahkan. Aku mengelola semua tugas lain-lain dan hal-hal sepele. Aku lebih suka kekuatanku sendiri tetap rendah. Berulang kali menghadapi situasi hampir mati. Sebagai ganti untuk waktu kalian untuk berkultivasi dengan tenang. Tapi pada akhirnya, semua yang kuterima hanyalah ejekan dan penghinaan. Yu Xiao dari Sekte Dao 5 Elemen itu, yang diperintah sesuka hati, sudah mati. Kalian membunuhnya. Orang yang berdiri di depan kalian sekarang adalah orang tanpa sekte atau faksi, kultivator pengelana Yu Xiao. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan kalian. Berapa banyak batu roh harga pilihan yang ini? Aku menginginkannya. 100. Batu roh tingkat tinggi. Ini 100 batu roh tingkat tinggi. Saudara Dao tolong hitung. The film was translated and narrated by M Media. Tunggu. Hal-hal mengenai Sekte Dao 5 Elemen, jangan kita sebutkan untuk saat ini. Pilihan yang ini, kami yang melihatnya lebih dulu. Lelucon macam apa ini? Di pasar roh abadi, pembayaran di muka adalah aturannya. Kau tidak mengerti aturan ini. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu. Yu Xiao, kau sudah mendapatkan pil penempaan roh. Pilihan yang ini sangat penting bagi adik. Bisakah kau rela melepaskannya? Jangan berpura-pura menjadi orang baik di depanku, mengabaikan benar dan salah, serta bersikap patuh. Apakah kau layak menjadi kakak seperguruan sekte? Terlebih lagi kau juga tahu bahwa pilihan yang ini adalah harta karun. Jadi, mengapa kau memintaku untuk melepaskannya? Yu Xiao, beraninya kau berbicara kepada kakak seperguruan seperti itu. Kalian berdua benar-benar memiliki kasih sayang yang mendalam sebagai sesama murid. Kau. Bukan? Urusan. Sialan. Ku. Baiklah. Aku menginginkan pil spiritual ini. Aku menawarkan 110 batu roh tingkat tinggi, 110 keping. Apapun yang terjadi, pil ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Yu Xiao. Benar, pilihan yang ini kita harus amankan untuk adik seperguruan. Adik seperguruan, tolong hitung. Lihat berapa banyak batu roh yang ada di sini secara keseluruhan. Total 150 keping. Ini sudah sangat melampaui nilai pil tersebut. Aku tidak percaya. Apa yang kau tawarkan lebih mahal dari 150 batu. Meskipun Sekte Dao 5 Elemen sangat menghargai konvensi jenius 9 provinsi ini, tetapi semua batu roh yang kalian gabungkan tidak akan melebihi 150.
Kau. Kau. Aku menawar 150. 1. Kau. Di sini. Kau. 151. Bagaimana mungkin kau memiliki begitu banyak batu roh tingkat tinggi? Kau pasti telah mencurinya. Berbicara tentang itu ini aneh, aku menemukan cukup banyak materi surgawi dan harta bumi di sepanjang jalan. Aku tidak tahu kultivator mana yang menyembunyikannya dan bahkan menandainya. Seolah takut orang lain tidak akan menemukannya. Cara batu roh ini tiba juga aneh. Aku tidak akan merasa bersalah menghabiskannya. Anggap saja ini sebagai biaya untuk menghindari malapetaka. Itu benar. Genap 151 batu. Batu roh tingkat tinggi. Semuanya. Apakah ada yang menawar lagi? Jika tidak, ini akan menjadi milik nona muda ini. Tunggu. Ini dianugerahkan oleh leluhur keluarga suku. Barang yang dianugerahkan. Ini berisi susunan formasi pertahanan. Pada saat kritis, ini bisa menyelamatkan nyawa. Kami menawarkan 150 keping. Batu roh tingkat tinggi, ditambah sepotong giok roh ini. Pil Yuan Yang. Milik kami. Ini. Bagus. Nilai barang ini tidak kurang dari 30 keping. Batu roh tingkat tinggi. Aku sangat menyukainya. Maka pil Yuan Yang akan dijual kepadamu. Tunggu. Saudara Dao. Menyimpulkannya sekarang. Bukankah itu terlalu cepat? Aku punya 3 barang pendamping kecil di sini. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Ini. Lihat dia. Yu Xiao. Beraninya The kau. film was Yu Xiao. translated and narrated by Ini adalah hadiah inisiasi kami kepadamu saat itu. Beraninya kau menjualnya. Guru, Guru, kakak seperguruan, mengapa kau tidak menghadiri Majelis Agung 9 Provinsi? Jangan bahas masalah ini lagi. Bagaimana dengan kalian semua? Adik seperguruan di Majelis Agung 9 Provinsi, bersinar terang, peringkat. Ketiga. Chen Wuji terus-menerus menjalani pertarungan hidup dan mati dalam hal karakter dan kecerdasan. Dia tidak sebanding dengan Chong Xian. Dapat dimengerti bahwa dia meraih posisi pertama. Selain Dio, apakah ada orang lain yang lebih kuat dari Chong Xian? Chen Wuji menempati peringkat kedua. Ternyata ada seseorang yang bisa mengalahkan Chen Wuji. Siapa sebenarnya juara dari 9 Provinsi Majelis Agung ini? Itu adalah Yu Xiao. Yu Xiao. Yu Xiao. Ya. Bagaimana ini mungkin? Seberapa besar kemampuan yang dia miliki? Aku tahu betul. Yu Xiao. Yu Xiao telah memasuki tahap Nasten Soul dan mengalahkan Chen Wuji. Hanya dengan satu tebasan pedang. Tahap Nasten Soul. Bagaimana ini mungkin? Selama waktu terakhir di alam rahasia kekosongan spiritual, dia hanya memiliki kultivasi setengah langkah Golden Core. Sudah berapa lama? Guru Agung. Tidak hanya itu. Yu Xiao telah menjadi murid di bawah Yuan Shu. Dia akan segera menuju ke alam abadi penglai untuk belajar. Jika kita membiarkannya kembali setelah lulus sekte Dao 5 elemen kita, aku takut akan menghadapi bencana kehancuran sekte. Apel. Mengangkat senior Yuan sebagai guru. Guru, semua yang dikatakan saudari murid junior adalah benar. Seluruh kultivasiku dihancurkan oleh Yuan To, si tua itu. Aku memohon padamu guru, bantu aku memulihkan kultivasiku. Beraninya kau. Berani-beraninya menjelek-jelekan senior Yuan. Kurang ajar. Aku menghukummu ke sekte luar selama 3 tahun pelatihan. Guru, cukup. Chong Xin tetaplah di sini. Kalian semua mundurlah. Ya, Ya, guru. Guru.
Mengapa kalian belum mundur? Apa yang kalian tunggu? The film was translated and narrated by M Media. Apakah maksudmu? Yu Xiao segera berangkat ke Pulau Abadi Penglai. Senior Yun menerima pesan pengorbanan darah dan menuju ke Sungai Tongtian. Yu Xiao hanya bisa pergi sendiri ke alam abadi Penglai. Aku mengerti. Yu Xiao. Terakhir kali ada pembatasan alam rahasia kekosongan Ethereal. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kau melarikan diri selama kau mati. Krisis Sekti Dao 5 Elemen. Guru menyembunyikan karya seumur hidupnya. Semuanya di dalam Liontin Gyok ini memudahkanku untuk memeriksanya. Itu benar-benar perhatian darinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang memahami Dao Surgawi di luar Sekti Dao 5 Elemen hari itu benar-benar adalah dirimu. Bagaimana jika itu aku? Aku bisa memaafkan kesalahanmu. The Asalkan film kau was ikut kembali translated bersamaku. and narrated Kesalahan by apa M yang telah Media. kuperbuat? Kesalahanku adalah bahwa aku seharusnya tidak melayanimu dengan teh dan air dan disuruh-suruh. Maafkan aku. Tapi aku tidak akan melayanimu lagi. Aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau akan ikut kembali bersamaku atau tidak? Aku sudah dikeluarkan dari Five Elements Daosek olehmu. Mulai sekarang, kau dan aku adalah orang asing. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak perlu ada lagi. Penghalang Luin. Dengan tingkat kultivasimu, bahkan dalam 100 tahun pun, kau mungkin tidak akan bisa menghancurkannya. Kultivasi Truman Kinya berada di puncak tahap Soul Transformation. Aku baru saja memasuki tahap Nasten Soul. Aku pada dasarnya bukan tandingannya. Senjata ilahi ini, kau ambil dari alam rahasia. Hari ini aku akan menggunakannya untuk mengantarmu pergi. Radia menyerangku, merencanakan siasat melawan murid Yuan Tu, perlindungan tubuh roh. Kau mencari mati. Yuan Tu. True Mankinyan begitu hina. Kematiannya adalah ganjaran yang setimpal. Dengan Sek Master seperti dia, tidak heran Sakti Dao 5 Elemen mengalami kemunduran. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Aku masih perlu memasuki kota untuk mencari tempat, untuk beristirahat dan merapikan perlengkapanku. Yuan Tu memang layak menjadi seorang ahli di tahap Mahayana. Serangan telapak tangan itu hampir mencerai beraikan jiwa ilahiku. Untungnya tubuh spiritual ini tidak memiliki kesadaran dan mengira umpan itu adalah aku. Sayang sekali tentang pedang abadi itu. Tempat ini masih berjarak beberapa hari perjalanan dari alam abadi Penglai. Selama waktu ini aku harus secara diam-diam melenyapkan Yoshio tanpa ada yang tahu. Selama tubuh spiritual ini menghilang, tidak akan ada yang tahu akulah pelakunya. Di antara generasi muda, kultivasiku dianggap sebagai tingkat atas. Tapi menghadapi monster-monster tua itu, masih belum mampu melawan. Pertama-tama pulihkan luka-luka dengan benar. Berusaha keras untuk meningkatkan tingkat kultivasiku. Penyatuan manusia dan bumi. Di bawah celah dalam sekejap. Berhenti.
Tuan. Belum pembunuh. Toko kami sudah tutup. Bunuh seseorang untukku. Mendesak. Baiklah. Pekerjaan ini, aku menerimanya. Nirvana Soul Immortal Head benar-benar sesuai dengan namanya. Itu dapat menempa Primal Spirit. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Untuk mencoba menerobos ke tahap DT Transformation, aku akan mengambil risiko. Penyatuan manusia dan bumi. Kembali ke ketiadaan. Memadat. Alam transformasi dewa. Apakah ini tahap DT Transformation? Di kehidupan sebelumnya, semua sumber daya sekti dari 5 elemen, semuanya diberikan kepada Ye Kangxin, dan hanya dia yang mencapai ranah ini. Siapa kau? Mengapa kau menyergapku? Karena seseorang telah membayar untuk membeli nyawamu. Ojek pembunuh. Bisa mati di tangan kami si pelemanggrek bambu dan krisan. 4 budiman, seharusnya dianggap sebagai kehormatan bagimu. Jadi sepertinya hari ini, aku tidak bisa melarikan diri. Sebelum aku mati bisakah kau memberitahuku? Siapa sebenarnya yang mengirimmu untuk membunuhku? Mengapa membuang-buang kata? Bambu pembunuh. Pergilah bertanya di neraka. Sri Santemum pembunuh. Karena kau tidak mau memberitahuku, maka aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri. Sialan, informasinya salah. Dia bukan berada di tahap Nascent Soul. Dia berada di tahap Deity Transformation. Bicaralah. Aku tidak tahu. Mereka yang membunuh orang lain akan selalu dieksekusi oleh orang lain. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Jangan berpuas diri dulu. Aku benar-benar tidak akan. Bicaralah. Jika kau tidak mau bicara, maka kau tidak perlu melakukannya. The film was translated and narrated by M Media. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Bicaralah. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Itu adalah milik sekti Dao 5 elemen. Yang mulia Qingyan, dia pergi ke kamar kegelapan dan menghabiskan batu rom untuk membeli nyawamu. Yang mulia Qingyan. Bukankah dia sudah mati? Aku tidak sebodoh itu untuk mempercayai kata-kata seorang penjahat. Sampang. 4 pembunuh tahap Nascent Soul tidak bisa membunuh Ye Xiao. Sudah berapa lama? Ye Xiao sudah memasuki tahap transformasi dewa. Jika kita membiarkannya terus berkembang, aku bahkan mungkin bukan tandingannya lagi. Sampang. 4 orang sampah. Bahkan tubuh spiritual Yuan Cui pun tidak berhasil dipaksa keluar. Aku juga tidak tahu berapa lama tubuh spiritual itu masih bisa bertahan. Benar. Tidak jauh dari sini adalah wilayah sekte Qianyuan.
Dulu di alam rahasia, murid-murid sekte Qianyuan mati di tangan Ye Xiao. Yungen Sang Sekte Qianyuan. Ye Xiao, akan kulihat kemana kau akan lari kali ini. Qingyan, kau anjing tua, kau benar-benar hina. Kau tidak berani datang sendiri dan mencari orang lain untuk mati menggantikanmu. Lidah yang tajam. Ye Xiao, apakah menurutmu dengan cara ini, kau bisa mengadu domba kami? Aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh, agar kau tidak menderita penghinaan lebih lanjut. Ye Xiao, aku datang untuk bertanya padamu. Dulu, di dalam alam rahasia, apakah kau membunuh muridku? Milik keluarga Qianyuan, Jin Chanzi. Di dalam Secret Realm, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Dia mencoba mencuri harta rahasiaku. Jadi hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Bagus. Baiklah, baguslah. Kalau kau mengakuinya, seperti pepatah mengatakan, setiap kesalahan ada pelakunya, dan setiap utang ada pemiliknya. Hari ini, aku akan mencabut nyawamu untuk dikorbankan bagi muridku. Kau ingin membunuhku. Kau tidak The layak. film was translated and narrated by M Media. Memang benar seperti yang kupikirkan. Selama kekuatan spiritual pada Leon Tinjio habis terkonsumsi sepenuhnya, tubuh roh ini juga akan menghilang. Tubuh roh pelindung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tanpa Yuanto, orang tua itu, aku ingin lihat siapa lagi yang membantumu. Aku akan melihat kemana kau lari kali ini. Mengapa lari? Selalu hanya alam abadi penglaiku yang memukul orang. Belum ada yang berani menyentuh orang-orang kami. Lukin, dewa pembunuh dari alam abadi Penglai. Siapa kau? Dari alam abadi Penglai, Lukin. Dewa pembantaian, Lukin. Mencoba lari. Tidak buruk, benar-benar layak menjadi orang yang dipilih oleh Ramalan Master. Kau memiliki semangat alam abadi Penglaiku. Terima kasih senior kakak Lu. Bagaimana dia harus ditangani? Haruskah kita membasminya demi kedamaian abadi? Atau menghapuskan kultivasinya dan menghancurkan jiwa ilahinya? Ye Xiao, ampuni aku. Meskipun aku tidak mengajarimu dengan sepenuh hati, Master Sektua, menyelamatkan nyawamu. Aku mohon padamu, ampuni aku kali ini saja. The film was translated and Saranku adalah, narrated by M Media. apa yang harus ditinggalkan harus ditinggalkan. Master Sekte tua sudah lama meninggal dunia. Peruntungan Sekte Dao Lima Elemen terlalu dangkal. Ia tidak bisa menanggung budi semacam ini. Biarkan dia pergi. Aku membiarkanmu pergi, bukan karena aku berterima kasih padamu, tetapi karena Sekte Dao Lima Elemen berada di ambang kehancuran. Aku ingin kau menonton tanpa daya saat keputusan yang kau buat saat itu membuktikan betapa bodohnya itu. Kau akan menyesali tindakanmu seumur hidupmu. Apa maksudmu? Menghitung waktu. Muridmu yang paling berharga seharusnya sudah mulai bergerak sekarang. Kau harus kembali ke sektemu dan melihatnya. Sekte itu. Sekte
Sekte Dao 5 Elemen. Untuk membalaskan dendam adik seperguruan. Kakak seperguruan. Kakak seperguruan. Betapa kejamnya dirimu, Yi Tongxian. Sekte memperlakukanmu dengan kebaikan yang luar biasa, namun kau sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan bahkan membunuh beberapa murid kami. Rasa syukur. Sekte. Aku tidak pernah menganggap kalian semua sebagai sesama muridku. Dari mana datangnya rasa syukur? Apa? Aku tidak sebodoh Yu Zhao. Untuk mendedikasikan seluruh upayanya pada Sekte Dao 5 Elemen. Hanya untuk berakhir. Tapi berakhir dengan dikeluarkan dari sekte. Kau. Aku tidak mau repot-repot membuang kata-kata padamu hari ini. Kalian semua di Sekte Dao 5 Elemen, semuanya harus mati. Percuma saja. Di bawah selubung Ki Iblis. Iblis batin kalian semua akan dibangkitkan olehku. Kakak seperguruan, cepat aktifkan milik kakak seperguruan Yu. Tugas yang diberikan kepada kita, pelindung gunung, larik besar. Formasi itu. Kakak seperguruan, aku akan membantumu. Berhasil. Formasi kakak seperguruan Yu benar-benar membuahkan hasil. Itu membuahkan hasil. Berhasil. Sialan Yu Zhao. Kau sudah pergi. Mengapa kau masih menghalangiku? Di mana dia? Dia sudah pergi. Apa yang sedang terjadi? Guru, Anda akhirnya kembali. Yi Tongxian mendirikan formasi agung penyegal iblis di gunung belakang. Sekte Dao 5 unsur kita. Hancur. Pembalasan. Pembalasan. Alam abadi penlai. Keberuntungan besar dari alam abadi penlai. Tempat ini adalah tanah terberkati kami. Alam abadi Penglai. Ini benar-benar alam abadi. Master berada di Ngarai Tongtian dan menginstruksikanku untuk membawamu ke dalam kolam guntur untuk membantumu menyerap ramuan abadi jiwa nirwana dan mencapai tubuh roh guntur. Tapi, rumput abadi jiwa nirvana, saat aku sedang menyembuhkan lukaku di tengah jalan, aku sudah menyerapnya. Itu adalah ramuan abadi jiwa nirwana. Master mempertaruhkan nyawanya, baru kemudian mendapatkan harta karun tertinggi itu. Bagaimana mungkin dalam sekejap menyerap semuanya? Mengingat tingkat kultivasimu saat ini, kau paling banyak bisa menyerap 1/10-nya. Itu sudah menjadi batasnya. Kau telah memahami teknik guntur yang sangat langka. Hanya dengan melewati kolam guntur, jiwa ilahimu dapat ditempel secara menyeluruh dan benar-benar terintegrasi. Kakak seperguruan lu, itu sangat perhatian darimu. Saat kau keluar dari kolam guntur, kau akan terlahir kembali sepenuhnya. Pada saat itu ikutlah dengan Kuka, Ngarai Tongtian, dan bertemu dengan Master. The film was translated and narrated by M Media. Benar-benar mampu menahan kesengsaraan guntur secara langsung. Bakat adik seperguruan benar-benar mencengangkan. Sekte Dao 5 Elemen. Guru, semua adik seperguruan laki-laki dan perempuan sudah dikirim pergi. Saat Master Sekte Tua masih hidup, Sekte Dao 5 Elemen berkembang pesat. Sudah berapa lama sejak Master Sekte Tua meninggal dunia? Aku tidak pernah menyangka sekte itu benar-benar akan hancur olehku. Guru,
Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kita semua telah tertipu oleh Ye Kongxian. Dia sengaja mendekati sekte Dao 5 elemen semata-mata untuk tujuan menggunakan takdir sekte Dao 5 elemen untuk menempaki iblis. Ini semua salahku. Yu Zhao sudah memperingatiku sejak lama. Seharusnya aku beraksi lebih cepat. Aku juga memikul tanggung jawab karena gagal melihat dengan jelas karakter asli Ye Kongxian. Tapi, terlepas dari apapun yang terjadi, aku pasti The akan film was menemukannya. translated and narrated by Untuk M membalas Media. dendam adik seperguruan Sumin dan semua rekan murid yang telah gugur. Mari kita pergi ke Ngarai Tongtian. Tempat itu adalah tempat ras iblis disegel. Ye Kongxian telah menyusun rencana dengan cermat selama ini. Pada dasarnya itu adalah demi tempat itu. Alam abadi Penglai. Esensi guntur yang begitu murni, bahkan kultivator guntur terkemuka di 9 provinsi, leluhur Hunyuan, dari istana Dewa Surgawi, tidak memiliki kehebatan seperti itu. Kakak seperguruan lu. Bagus sekali, teknik guntur memanggil guntur ilahi Dao Surgawi. Setelah penempaan ini, ranah kultivasimu di masa depan tidak akan lagi memiliki hambatan. Ini benar-benar alasan untuk merayakannya. Ini semua berkat guru dan bantuan kakak seperguruan lu. Informasi telah datang dari master di garis depan. Serangan ras iblis semakin sengit. Kita harus menuju ke Ngarai Tongtian dan bersiap siaga. Apakah ada kabar mengenai sekte Dao 5 elemen? Mereka memburumu. Namun kau masih peduli dengan nasib mereka. Ini menyangkut pergerakan ras iblis. Sebelumnya sebagai kultivator pengelana, urusan besar dunia tidak ada hubungannya denganku. Aku bisa memilih untuk tidak peduli. Tapi sekarang, guruku sedang melawan ras iblis di garis depan. Beraninya aku berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Sekte Dao 5 elemen. Sekte itu telah hancur. Banyak murid sekte luar tewas atau terluka. Semuanya telah dibubarkan. Master Abadi Qingyang telah membawa 2 atau 3 murid dan tiba di Ngarai Tongtian. Sepertinya Ye Kongxian akhirnya mulai bergerak. Siapa Ye Kongxian? Ye Kongxian adalah anggota ras iblis. Dia memasang formasi besar penyegel iblis di area terlarang sekte Dao 5 elemen, menyerap seluruh takdir sekte Dao 5 elemen untuk kegunaannya sendiri. Menelantarkan para jenius, memihak ras iblis. Tidak heran sekte Dao 5 elemen berakhir dalam keadaan seperti itu. Mereka mendatangkan bencana ini pada diri mereka sendiri. Aku rasa Ye Kongxian adalah bahaya tersembunyi yang besar. Menemukannya jauh lebih penting daripada pergi ke Ngarai Tongtian. Tindakan mendadaknya menghancurkan sekte Dao 5 elemen pasti berkaitan dengan ras iblis. Invasi skala besar. Baiklah, kalau begitu mari kita berpencar menjadi 2 kelompok. Aku akan pergi ke Ngarai Tongtian untuk melapor kembali kepada guru. Kau pergilah cari sisa Isa iblis itu. The film was translated and narrated by M Media. Ye Kongxian. Sekarang giliranku untuk menemukanmu. The film was translated and narrated by M Media. Ada apa, Nona? Aku minta maaf. Aku salah mengira kau sebagai orang lain. Mencoba lari. Kau tidak akan lolos. Awalnya, aku datang mencari Ye Kongxian. Tak kusangka mendapat keuntungan tak terduga. Jika bukan karena benda kecil ini, kau benar-benar akan lolos. Putri telah memerintahkan bahwa aku tidak boleh menyerang. Tapi jika kau mencari masalah dengan Putri, maka matilah. Jadi kau takut pada ini?
Bicaralah. Di manakah ya Changxin? Petir surgawi ini adalah benda dengan kekakuan tertinggi dan energi yang termurni. Tepatnya adalah kutukan bagi makhluk jahat sepertimu. Jika kau tidak bicara, maka jangan salahkan aku. Aku berkata, The film was Putri pergi. translated and narrated by mengaktifkan M Media. 18 formasi iblis, memanggilku keluar. Begitu waktunya tepat. Kami mengaktifkan formasi iblis secara bersamaan, Tuan Kaisar Iblis. Kemudian akan menerobos. Penghalang segel. Memimpin para jenderal iblis, turun ke domain surgawi. Memanggil Raja Iblis untuk turun. Ye Changxin memang memiliki ambisi besar. Master surgawi ini. Aku benar-benar salah. Aku memohon padamu. Tolong berbelas kasihlah. Ampuni. Ampuni aku. 18 formasi iblis ini tersebar di mana-mana. Mana mungkin dia bisa mengaktifkannya sekaligus? Tunggu. Itu. Putri kami. Kami, putri kami, punya caranya sendiri untuk memanggil kami. Begitu putri memberikan perintah, kami akan mengaktifkan secara bersamaan formasi iblis. Artinya, selama kami membunuhmu, Kaisar Iblis itu bisa melupakan niatnya untuk turun ke domain surgawi. Kau, membunuhku tidak ada gunanya. Selama kami dipanggil keluar, formasi iblis akan tetap berada dalam keadaan aktif. Ketika saatnya tiba, segel itu secara alami akan hancur. Aku tidak The percaya. film was translated Aku rasa and lebih baik narrated by membunuhmu M dan Media. menyelesaikan ini untuk selamanya. Tunggu. Aku punya cara untuk menghubungi mereka. Apakah kau mengatakan kau bisa menghubungi iblis-iblis lainnya? Ya, Yang Mulia Putri, 18 penjaga iblis, semuanya telah berhasil dipanggil. Tuan Kaisar Iblis memerintahkanmu untuk segera menuju ke Ngarai Tongtian dan membuka jalan antara dunia bawah dan alam lainnya. Aku telah berada di domain surgawi, mengintai selama bertahun-tahun. Akhirnya aku menunggu hari ini. Kalian semua tunggu di sini, dan tunggulah perintahku untuk mengaktifkan formasi iblis. Ya, Kalian di domain surgawi telah menikmati kemakmuran begitu lama. Sudah waktunya. Sekarang seharusnya giliran kita bukan? Ngarai Tongtian. Guru. Adik seperguruan telah tiba. Yusao, kau di sini. Guru, apa yang terjadi padamu? Aku bertarung melawan Kaisar Iblis, di dalam Ngarai Tongtian. Sebuah pertarungan. Ini bukan masalah serius. Aku mendengar Lu King berkata, kau pergi ke alam iblis untuk mencari sisa-sisa. Bagaimana hasilnya? Melakukan ini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun aku punya sebuah metode yang bisa untuk selamanya menyelesaikan masalah The alam film was iblis secara translated permanen. and Metode narrated apa? by M Media. Dari sekte mana kau? Tanpa kartu isi, kau tidak bisa masuk. Aku adalah seorang murid dari sekte Dao 5 Elemen. Guruku mengirimku lebih dulu. Aku baru di tempat ini dan tidak tahu bahwa diperlukan surat izin. Aku mohon kedua rekan Dao untuk memaafkanku. Sekte Dao 5 Elemen. Yang Mulia King Yan. Yang Mulia Qingyan adalah guruku.
Itu tidak benar. Bukankah Yang Mulia King Yang bersama dengan kedua muridnya di area istirahat itu? Aku baru saja melihat mereka. Cepat kirim pesan. Seseorang memaksa masuk melewati pos pemeriksaan. Lapor. Senior Yuan, apa yang terjadi? Seseorang baru saja mengaku sebagai murid dari sekte Dao 5 Elemen, mencoba menerobos masuk ke area sungai Tontian. Kami menghentikannya. Saat kami sedang menanyainya, dia melancarkan serangan mendadak dan memaksa masuk. Orang itu mengaku sebagai murid Yang Mulia King Yang. King Yang, dia lagi. Apa yang sedang terjadi? Adik seperguruan dalam perjalanannya ke alam abadi Penglai diburu oleh orang ini berkali-kali. Avatar spiritual guru telah terkuras, dan adik seperguruan berada dalam bahaya. Jika aku tidak tiba tepat waktu, aku takut alam abadi Penglaiku akan kehilangan seorang murid. Kau bajingan. Beraninya kau bersiasat terhadap muridku. Kau mencari mati. Penjaga, The film was Bawa King translated Yan and narrated by kepadaku. M Media. King Yan. Kau benar-benar memiliki metode yang hebat. Jika Lu King tidak pergi menemui Yu Shao, aku akan kehilangan secara sia-sia seorang murid yang berbakat dan luar biasa. Guru. Senior Yuan. Aku telah ditipu oleh seorang penjahat yang menyebabkan aku kehilangan murid kesayanganku, yang menyebabkan sekte Dao 5 Elemen, fondasi 1000 tahun, hancur dalam satu hari. Hari ini aku telah membawa dua satu-satunya muridku yang tersisa ke ngarai Tongtian. Aku berharap dapat menebus kesalahan yang aku lakukan sebelumnya. Ayam mata buaya. Jika kau berhasil, kata-katamu pasti tidak akan seperti ini. Senior Yuan, kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Tidak sampai sekte itu hancur. Barulah kami benar-benar mengerti betapa banyak yang telah Yu Xiao lakukan untuk kami sebelumnya. Jika Yu Xiao bersedia berubah pikiran, aku pasti akan mengucapkan sumpah Dao Surgawi untuk memperlakukannya dengan baik. Mengubah pikirannya. Guru. Guru, Kau benar-benar tidak tahu malu. Yu Shao sekarang adalah anggota dari alam abadi Penglai. Satu-satunya alasan aku belum membunuhmu segera adalah membiarkanmu lolos begitu saja. Kau masih berani di hadapanku merebut orangku. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Guru, lepaskan dia. Membiarkannya hidup jauh lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Guru. guru, Saat aku melangkah ke puncak gunung, mencapai puncak Dao Surgawi, setiap kali aku terbangun dari mimpi di tengah malam, aku teringat bahwa saat itu adalah kau yang secara pribadi mengusirku dari sekte. Memutus ikatan karma kita. Adik seperguruan Yo, aku. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kau dan aku sekarang adalah orang asing. Mulai sekarang mari kita saling memanggil sebagai rekan Dao. Dan itu sudah cukup. The film was translated Orang yang and memasuki ngarai narrated Tongtian by M pasti Media. adalah Ya Changxin. Dia adalah anggota ras iblis. Pasti ada alasan dia memasukinya. Kita harus membuat rencana sesegera mungkin. namun ngarai Tongtian ditutupi oleh formasi penyegel iblis agung. Jika dia mencoba untuk menghancurkannya, ras iblis akan menghancurkan segelnya dan turun ke alam abadi. Begitu ras iblis melangkah ke dalam alam abadi, kehancuran luat akan terjadi. Semua kultivator segera menuju ke ngarai Tongtian. Ya, Ya, kita juga harus pergi.
Narai Tongtian. Segera. Akan segera tiba. Yi Tongxian, berhenti di sana. Yi Tongxian, cepat berhenti. Pergi sana. Jika kau berani menghentikanku, waspadalah, aku akan membunuh kalian semua. Yi Tongxin. Kau menghancurkan sekteku dan membantai murid-muridku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Sekte ortodoks terkenal apa? Itu semua omong kosong. Perbuatan jahat yang telah kalian lakukan dibandingkan dengan kami di ras iblis tidak kalah parahnya. Kakak seperguruan, apakah Anda baik-baik saja? Kakak senior. Aku hanya mengikuti apa yang diajarkan guru dan mencobanya. Benar-benar ada ki yang bergerak di dalam. Kau hanya berkultivasi selama 1 jam. Namun kau sudah merasakan ki. Mereka hanya melesat di sekitar sini. Ini sangat menyenangkan. Dulu ketika aku memasuki alam kondensasi ki, butuh waktu 1 tahun bagiku. Namun Yu Xiao hanya butuh waktu 1 jam untuk melangkah ke dalam jajaran para kultivator. Bakat Yu Xiao sungguh menakjubkan. Aku akan mengambil sebagian dari kalian bertiga dan membaginya, memberikannya kepada Yu Xiao. Apakah kalian punya keberatan? Kalau begitu baguslah. Mulai sekarang pencapaian sekte Dao 5 Elemen akan sepenuhnya bergantung pada Yu Xiao. Kalian harus membantunya dengan baik dan membantunya segera mencapai pembangunan fondasi. The film was translated Yeah. and Yeah. narrated by M Media. Di sini. Adik seperguruan Yu, kakak seperguruan punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kau benar-benar tidak boleh memberitahu siapapun. Kultivasi kita, pada dasarnya, adalah perjuangan melawan langit. Namun jika seseorang terlalu menyilaukan, bencana pasti akan melanda. Oleh karena itu, kita harus melambat kecepatan kultivasi. Sesuatu yang berlebihan itu lebih buruk daripada yang kurang. Aku mengerti kakak seperguruan. Terima kasih kakak seperguruan. Aku minta maaf. Adik seperguruan Yu, aku minta maaf. Kakak seperguruan, Luar biasa. Itu benar-benar luar biasa. Tak kusangka gentleman sword yang bermartabat memiliki hati yang seperti itu, gelap dan kotor. Tidak heran Yu Zhao, meskipun bakatnya sangat tinggi, memiliki kecepatan kultivasi, itu sangat lambat di luar dugaan. Jati begitu rupanya. Ini semua berkat dirimu. Sungguh seorang pedang budiman. Bahkan kami di klan iblis bertindak lebih terbuka dan terhormat daripada dirimu. Apa yang kau lakukan padaku? Aku hanya sedikit membangkitkan iblis batinmu. Hal-hal ini, semuanya adalah hal-hal tergelap di dalam hatimu. kakak seperguruan, cepat bangun. The film was Jangan biarkan dia translated menipumu. and narrated Kehancuran by sekte M Dao 5 Media. Elemen, semuanya adalah karena dia. Bangunlah. Karena aku. Kehancuran sekte Dao 5 Elemen milikmu. Semuanya disebabkan oleh keserakahanmu sendiri. Jika bukan karena kecemburuannya, bagaimana mungkin Yu Zhao bisa menyembunyikan kekuatannya? Bagaimana bisa kau merekrutku ke dalam sekte? Kakak seperguruan, bangunlah. Dan kau menikmati perhatian Yu Zhao, menguras darahnya, namun bersikap terlalu perhatian kepadaku. Kemunafikan. Kehancuran sekte Dao 5 Elemen tidak bisa disalahkan pada orang lain. Tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos. Ingatlah, saat longsoran salju jatuh, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Kau benar-benar
Sangat menjijikkan. Keturunan jahat. Aku akan membersihkan sekte hari ini. Bajingan tua. Aku baru saja bertanya-tanya di mana bisa menemukanmu. Aku tidak menyangka. Kau akan mengantarkan dirimu sendiri ke ambang pintuku. Kalau begitu kau, matilah. Guru. Kamu jelas hanya berada di tahap Nascent Soul. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hari ini, aku akan memastikan sekte Dao 5 elemen milikmu benar-benar dimusnahkan. Ingatlah, saat kau berinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan terlalu bodoh. Mati. Yu Xiao, mengapa kau menghentikanku? Aku membunuh mereka untuk membalaskan dendammu. Bukankah seharusnya kau senang? Mengapa aku harus membalas dendam? Aku sama sekali tidak membenci mereka. Jika bukan karena mereka, bagaimana aku bisa bertemu guru dan kakak seperguruan yang luar biasa seperti ini? Sebaliknya itu adalah kau yang berulang kali memfitnahku, mempermalukanku, dan mengucilkanku. Hutang ini sudah waktunya kita selesaikan juga. Itu benar. Sudah waktunya untuk menyelesaikan perhitungan. Jika kau tidak The mencuri film was translated materi and surgawi harta bumi narrated dan by cermin M. ningsin milikku, aku pasti sudah mencapai tahap transformasi jiwa. Aku bisa saja menyelesaikan rencana itu dengan sangat mudah, tanpa perlu mengambil risiko bahaya datang ke sini, maupun membiarkan anggota klanku berkorban sia-sia begitu banyak nyawa. Oleh karena itu, Yu Xiao, hari ini kau harus mati. Jenderal Iblis. Hati-hati, itu adalah Jenderal Iblis. Bunuh mereka semua untukku. Berani menyentuh adik seperguruanku tepat di depanku. Apakah aku menyetujuinya? Yu Xiao adalah anggota sekte Dao 5 unsurku. Kau ingin menyentuhnya. Apakah kau sudah mendapat izinku? Yu Xiao, Yi Fengxin adalah adik seperguruanmu. Tega-teganya kau melancarkan serangan seberat itu. Aku tidak melakukannya. Adik seperguruan Ye terluka parah seperti ini, dan kau masih bilang kau tidak melakukannya. Aku beritahu kau, jika adik seperguruan Ye mengalami kemalangan apapun, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku... Hancur. The film was translated and narrated by M. Media. Kalian semua di sini menikmati gua surgawi dan tanah berkah. Mengapa kami ras iblis harus disegel di dalam negeri yang sangat dingin? Hari ini tidak ada yang bisa menghentikan ras iblisku untuk meratakan alam abadi. Berhentilah membuang-buang usahamu. Pintu masuknya terhubung langsung ke seluruh alam iblis. Energi iblis akan terus-menerus dikirim ke sini.
Dengan tingkat kultivasimu yang rendah, kau tidak bisa menggoyahkannya sedikit pun. Sialan, kita benar-benar tidak bisa membiarkan Yu Chao tumbuh dewasa. Cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman besar bagi ras iblis kita. Yu Chao. Hancurlah. Segelnya telah dilepas. Kaisar Iblis turun ke dunia. Lihat siapa lagi yang bisa menghentikanku. Formasi 18 Iblis. Aktifkan. The Apa film yang was terjadi? translated and narrated by M Media. Segelnya hancur. Kaisar Iblis telah turun. Yu Xiao, apa yang akan kau gunakan untuk menghentikanku? Dengan hormat aku menyambut kedatangan Ayahanda Kaisar. Kaisar ini akhirnya bisa melangkah ke alam abadi. Alam abadi yang luas, Irlan sang Raja Iblis. dengan banyak gunung dan tanah terberkati. Mulai sekarang, semuanya akan menjadi milik ras iblis kita. Chongxian, kamu melakukannya dengan baik. Bisa berbagi beban Ayahanda Kaisar adalah kehormatan bagi anak ini. Para prajurit, keluarlah kalian semua. Ikuti Kaisar ini untuk menghancurkan alam abadi dan membantai semua yang ada di bawah langit. Yinlan, The film was kau merayakannya translated terlalu and dini. narrated by M Media. Kami sudah di sini, menunggumu sejak lama. Penghalang 4 penjuru. Chongxian, kamu mengkhianati Ayahanda Kaisar. Ayahanda Kaisar, aku tidak bagaimana mungkin aku mengkhianatimu. Itu kau. Apa yang kau lakukan? Tidak banyak. Aku hanya sedikit menunda waktu turunmu, memastikanmu masuk tepat ke dalam formasi yang kami siapkan. Segel itu cepat atau lambat akan melonggar. Daripada itu, mengapa tidak mengundang pria itu ke dalam guci untuk melenyapkan masalah di masa depan secara permanen? Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan mengampuni nyawa anjingmu jika kamu berani membantai orang yang tidak bersalah lagi. Aku benar-benar tidak akan mengampunimu. Terima kasih Abadi Agung, terima kasih Abadi Agung. Jika seseorang tidak mementingkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Klan iblismu, bukankah memang begitu adanya? Orang tua, kamu pikir dengan cara ini, kamu bisa menjebakku? Ayahanda Kaisar, tidak. Sialan, pergeseran wujud dan perubahan bayangan. Ayahanda Kaisar, Ayahanda Kaisar, selamatkan aku. Sebelum dia memulihkan kultivasinya, hentikan dia. orang-orang tua. Formasi kalian berempat harus sepenuhnya memurnikan tubuh fisikku sebelum bisa berakhir. Jika tidak, kalian pasti akan menderita serangan balik. Sekarang kalian semua hanya bisa menonton tanpa doa saat aku membunuh murid dan cucu muridmu. Namun benar-benar tidak berdaya. Beraninya kamu. Aku akan membunuh mereka satu persatu. Akhirnya, aku akan membunuh kalian berempat. Kaulah yang terus-menerus mengganggu. Apakah rencana Chongxin Yu Zhao benar? Aku akan membunuhmu lebih dulu. Siapkan formasi. Siapkan formasinya. Yu Shao,
Guntur langitmu sangat kokoh dan yang murni. Itu justru adalah kutukan bagi klan iblis. Cepat gunakan pedang guntur langit. Baik, Guru. Ayahanda Kaisar hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Kau pikir menutup gerbang teleportasi bisa menghentikan klan iblisku? Alam abadi ini cepat atau lambat akan menjadi milik klan iblisku. Bermimpilah. Apa? Kau masih berniat menghentikanku? Hari ini, kau harus mati. Terimalah kematianmu. Yusau. Apa yang kau coba lakukan? Dengan darah sejatiku, aku memanggil Guntur Dao Surgawi. Apa kau gila? Tingkat kultivasimu tidak cukup, namun kau ingin secara paksa menjalani kesengsaraan. Kau akan mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Adik seperguruan, jangan lakukan hal bodoh. Yusau. Kesengsaraan Guntur telah terbentuk. Siapapun yang melanggar akan dieksekusi oleh Dao Surgawi. Adik seperguruan, Yushao. Dia jelas sedang mengkultivasi jalan tanpa perasaan. Bagaimana mungkin dia mengorbankan dirinya sendiri untuk binasa bersama dengan pemimpin iblis? Dao Agung tanpa perasaan yang sejati adalah melupakan emosi tertinggi yang mencakup cinta bagi dunia. Wanita ini memiliki alam semesta di hatinya. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, itu akan menjadi berkah bagi domain abadi. Cinta universal bagi dunia. Berkah bagi domain abadi. Saranku adalah, apa yang harus ditinggalkan harus ditinggalkan. Biarkan dia pergi. Guru yang terhormat, ampuni nyawanya. The film was translated Jadi and ternyata, narrated by M Media. Yushao tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kami. Yushao. Yushao. Adik seperguruan. Adik seperguruan. Guntur ilahi Dao Surgawi sebesar ini. Tidak ada yang bisa menahannya. Meskipun kau dan aku telah hidup selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya kita melihatnya. Sayang sekali bagi gadis ini. Adik seperguruan. Pernah menjadi gurumu.
adalah kehormatan bagiku Yontul. Aku gurumu. Aku bangga padamu. Yu Xiao demi keselamatan alam abadi, memilih untuk binasa bersama iblis itu. Kebenaran yang begitu besar, tiada tandingannya di dunia. Aku rela bermeditasi di sini selama 100 tahun untuk membantunya memasuki reinkarnasi lebih cepat. Yu Xiao. Itu adalah The film was translated and narrated by M Media. Ini. Mungkinkah ini yang legendaris? Pembentukan ulang tubuh spiritual. Kelahiran kembali Nirwana. ini Yu Xiao, adik seperguruan. Pembentukan ulang tubuh spiritual. Bukankah itu berarti adik junior kecil telah menyatu dengan Dao Surgawi? Benar-benar berbagi umur surga, naik menjadi dewa. Yu Xiao naik ke tingkat dewa.